Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Petrianti, mahasiswa PPG Prajabatan IKIP Siliwangi, Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan program pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya evaluasi dan saya refleksikan pada kegiatan PPL 1. Pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan berada di kelas 4 semester 2, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 1. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu contextual teaching and learning luring. Model pembelajaran yang saya pilih ini berdasarkan karakteristik siswa, yaitu memiliki gaya belajar audiovisual dan kinestetik yang perlu diintegrasikan dengan kehidupan nyata siswa. Materi pembelajaran kali ini yaitu cerita fiksi yang saya ambil dari cerita di Jawa Barat, yaitu Tangkuban Perahu. Lalu ada pengaruh gaya terhadap gerak dari kegiatan sehari-hari dan percobaan yang siswa lakukan. Media dan kegiatan pembelajaran itu ada beberapa, namun ini yang bisa saya tampilkan yaitu video kegiatan. Video kegiatan ini berupa kegiatan lato-lato yang menunjukkan hubungan gaya terhadap gerak. Lalu ada tempel watak yang mengkolaborasikan media konkret dengan media digital sehingga bisa menciptakan sebuah permainan secara berkelompok. Lalu ada percobaan tangkap tangkis. Nah, ini menggunakan media berupa bola-bola kecil yang akan dilakukan oleh siswa berdasarkan panduan di LKPD. Lalu hasil pembelajarannya. Hasil pembelajaran pengetahuan ini dapat dilihat melalui grafik berikut. Sebanyak 18 peserta didik mendapat nilai 100, lalu ada 7 peserta didik mendapat nilai 90, ada 4 peserta didik mendapat nilai 80, dan 6 peserta didik mendapat nilai 70. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh peserta didik atau memang seluruh peserta didik ini sudah mencapai nilai KKM di atas 70. Nah, pencapaian ini dapat dilihat melalui penggunaan media audiovisual interaktif yang saya berikan dalam model CTL. Media audiovisual interaktif ini juga mendapatkan pengaruh positif dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti dan kawan-kawan tahun 2019 pada pembelajaran tematik terpadu, sama seperti halnya yang saya lakukan di pembelajaran tematik ini. Selanjutnya ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap yang saya ukur kali ini yaitu penilaian sikap percaya diri dan juga teliti. Dapat dilihat dari grafik tersebut sebanyak 22 dari keseluruhan peserta didik sudah mencapai skor maksimal pada aspek sikap percaya diri. Lalu ada 25 yang sudah mencapai skor maksimal pada sikap teliti. Dapat dikatakan bahwa sudah banyak peserta didik di kelas tersebut memiliki sikap percaya diri dan teliti. Nah, sikap teliti ini sudah semakin meningkat dari sebelumnya karena sudah selalu mendapatkan bimbingan dari guru untuk bisa menuangkan hasil percobaan dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan tulisan yang dapat dibaca, juga berdasarkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Lalu, sikap percaya diri ini ditumbuhkan atau dilihat berdasarkan pembelajaran menggunakan media tempel watak yang berbasis permainan. Pada penelitian Ulum dan kawan-kawan tahun 2019 juga disebutkan bahwa terdapat peningkatan sikap percaya diri siswa dalam pembelajaran berbasis kelompok ini. Jadi sangat memiliki pengaruh terhadap sikap percaya diri. Selanjutnya pada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini berdasarkan aspek menentukan strategi permainan dan juga menunjukkan hasil percobaan. Dapat dilihat dari grafik tersebut sebanyak 18 dari seluruh peserta didik sudah mencapai skor maksimal pada aspek keterampilan menentukan strategi permainan. Lalu sebanyak 21 dari keseluruhan peserta didik sudah mencapai skor maksimal pada aspek keterampilan menunjukkan hasil percobaan. Nah, dapat dikatakan sudah terlihat kedua keterampilan tersebut. Strategi permainan perlu ditingkatkan kembali dengan bimbingan guru
dan kemampuan menunjukkan hasil percobaan didapatkan melalui bimbingan inquiry. Jadi melalui percobaan yang siswa lakukan secara terbimbing pada kegiatan percobaan. Nah, inquiry terbimbing ini juga telah dibuktikan dalam penelitian Arumingtyas dan kawan-kawan tahun 2021 bahwa dapat meningkatkan keterampilan menyimpulkan atau menunjukkan hasil percobaan. Hasil refleksi. Nah, hasil refleksi ini saya dapatkan berdasarkan respons peserta didik, juga berdasarkan dokumentasi wawancara guru dan dokumentasi observasi praktik pembelajaran oleh DPL, oleh guru pamong dan juga rekan sejawat. Nah, dari dokumentasi angket respon peserta didik, saya dapat menganalisis hal-hal sebagai berikut. Nah, sebanyak 95 peserta didik ini merasa bahwa kegiatan yang sudah dilakukan ini menyenangkan, lalu juga mereka dapat memahami percobaan, meningkatkan pemahaman mereka melalui diskusi bersama kelompoknya, lalu juga tidak merasa lelah pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran yang cukup banyak tersebut, lalu juga peserta didik lebih berani bertanya kepada gurunya. Nah, jadi berdasarkan presentasi respon pada tiap pertanyaan dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan mendapat respon yang positif dari peserta didik. Nah, kemudian dari wawancara guru pamong dapat dilihat jawaban yang diberikan sudah sepenuhnya atau seluruhnya baik dibanding siklus sebelumnya. Dapat saya analisis yang pertama, yaitu guru model sudah melakukan tahap pembelajaran sesuai dengan skenario. Lalu, guru juga sudah melakukan pembelajaran yang berorientasi siswa, menjadi fasilitator yang baik, menggunakan bahasa yang santun, mendengar respon siswa dengan baik, dan sudah memberikan reward. Lalu, evaluasi yang disusun juga sudah mengukur ketercapaian peserta didik. Lalu LKPD mengaktifkan peserta didik. Lalu penggunaan model CTL ini dilakukan berdasarkan situasi yang benar nyata adanya di kelas. Lalu guru pamong ini memberikan saran untuk mempertahankan dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Lalu untuk praktik pembelajaran ini diobservasi oleh DPL, guru pamong dan juga rekan sejawat, disimpulkan bahwa guru model atau saya ini sudah baik melaksanakan praktik pembelajaran dan memotivasi siswa dengan baik. Lalu sudah memperjelas tujuan pembelajaran karena sebelumnya saya kurang jelas dalam menjelaskan tujuan. Lalu dapat memotivasi siswa selama membagikan LKPD dan perlu mempertahankan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi dengan mengembangkannya lebih kreatif dan bervariasi. Nah, rencana tindak lanjut ini berdasarkan peristiwa, perasaan, temuan, dan rencana ke depan. Nah, peristiwa yang dilakukan ini tentu saja terjadi pada hari Jumat 10 Maret 2023 di kegiatan PPL terbimbing siklus 3 pada pembelajaran tematik dengan menggunakan model CTL. Nah, kegiatan terlaksana dengan lancar meskipun terdapat kekurangan seperti banyaknya bagian LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi saya kurang memilah dan memilih kembali bagian-bagian apa saja yang perlu siswa isi dan siswa lakukan sehingga banyak yang terlewat. Lalu perasaan atau feelings, nah saya merasa percaya diri karena sudah cukup berlatih dan melakukan perencanaan yang baik dari sebelum-sebelumnya. Lalu saya juga bersemangat karena menyiapkan hal yang menarik berupa game pembelajaran. Lalu saya merasa bangga karena saya bisa menerapkan model pembelajaran yang baru di kelas tersebut dan sesuai dengan karakteristik siswa. Lalu temuan atau findings. Nah, dari kegiatan praktik ini saya belajar bagaimana membuat proses pembelajaran itu bisa bermakna dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Saya juga melihat peserta didik sudah seluruhnya aktif mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias karena cara atau game yang saya bawakan itu menarik bagi siswa. Lalu efektivitas belajar kelompok juga sudah meningkat
Karena sebelumnya siswa belum terbiasa berkelompok, sekarang sudah semakin terbiasa melalui percobaan pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan bekerja sama itu. Lalu rencana ke depan atau future, saya akan melakukan perencanaan yang lebih baik, khususnya pada penyusunan LKPD tadi yang lebih ringkas dan sesuai kebutuhan. Lalu saya akan mempertahankan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran seperti mengelola kelas, memotivasi, dan juga memberikan reward. Lalu saya akan mencoba model pembelajaran yang lebih variatif serta menuangkan pembelajaran yang kreatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan praktik pembelajaran dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning luring ini mendapat respons positif dari peserta didik, juga dapat terlaksana dengan lebih baik meskipun ya masih ada kekurangan. Lalu hasil pengetahuan sudah mencapai KKM, sikap juga sudah baik dimunculkan, dan juga keterampilannya sudah terlihat meskipun masih memerlukan bimbingan dari guru. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian, terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.